Siap, gerak. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Baik, Bu. Semangat kah hari ini? Semangat, Bu. Mau belajar sama ibu? Mau. Ada yang tidak datang? Enggak. Hadir semua? Hadir. Coba ibu mendengar dulu namanya. Ayu. Hadir Bu. Amanda. Hadir Bu. Aristo. Hadir Bu. Deo. Hadir, Bu. Dwi Anggi. Hadir Bu. Airin. Hadir bu. Feby. Hadir Bu. Imexel. Hadir, Bu. Irman. Hadir, Bu. Jenny Veronica. Jenny Azahra. Keisha. Hadir Bu. Mzaki. Hadir Bu. Maisha. Marcel. Mana Marcel? Izin tadi Bu. Izin ke toilet. Naila. Hadir Bu. Nur. Hadir Bu. Reni Sahra. Hadir Bu. Tisha. Hadir Bu. Tito. Hadir Bu. Violina. Hadir. Widya. Hadir. Kezia. Hadir Bu. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Masya Allah. Oke, hari ini kita masuk pembelajaran sejarah. Kemarin kita sebelum masuk pada pembelajaran sekarang tentang bukti-bukti peninggalan kerajaan Hindu Buddha. Kemarin kita belajar apa, Nak? Hindu dan Buddha. Proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Nusantara atau Indonesia. Boleh dibuka bukunya. Nah, ada berapa kerajaan kemarin? Ada 12. Iya? Coba siapa yang bisa menyebutkan 12 kerajaan tersebut? Ya? Kerajaan Kutai. Terus? Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Pajajaran. Ya. Kerajaan Melayu. Ya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Mataram. Kerajaan Medan Kamulan. Kerajaan Kediri. Kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Bali. Dan kerajaan Bali. Dari 12 kerajaan tadi merupakan corak Hindu dan Buddha yang mengambil sistem Hindu dan Buddha. Kerajaan apa yang mengambil sistem Hindu? Kalau Buddha apa, Nak? Kemarin kita udah diskusi kelompok kan? Berarti Anda semua udah paham apa saja, siapa saja raja-rajanya, bagaimana sistem politiknya, sistem pemerintahannya. Sudah paham kan? Dan apa saja peninggalan-peninggalan yang ada pada kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Nah, selanjutnya nih kita akan masuk pada materi bukti peninggalan kerajaan Hindu Buddha hingga masa ini. Coba buka bukunya halaman 161. Sudah? Nah, bukti pengaruh Hindu Buddha. Sebelum kita mengetahui bukti-buktinya, kerajaan Hindu Buddha itu berakhir pada abad berapa, Nak? Dimulai pada abad ke-13. Tapi munculnya atau runtuhnya kerajaan Hindu Buddha itu ditandai karena ada runtuhnya kerajaan Majapahit. Kenapa mulai runtuh pada abad ke-13? Ada yang tahu? Nggak ada? Karena pada saat itu agama Islam mulai masuk ke Nusantara sehingga mulai pudarnya atau mundurnya kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Jadi ditandai dengan apa?
Maksudnya agama Islam dan rukunnya agama Hindu dan Buddha. Nah, ini Ibu ada PPT. Coba Ananda simak, oke? Nanti akan ada Ibu suruh Ananda mempresentasikan. Kelihatannya PPT Ibu tidak bisa ditampilkan karena tadi Ibu ganti laptop, oke? Jadi kita masuk aja pada pembahasan yang di buku. Tadi udah dibuka di halaman 161. Baik. Nah, coba dibaca. Siapa yang mau baca? Ayo, siapa nih? Ada 3 orang. Siapa yang mau baca? Silahkan, baca yang keras. Ayolah. Kan Bu. Bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha berlangsung sangat lama, yaitu sejak abad 1 hingga abad 15, yang ditandai dengan berakhirnya kerajaan Majapahit. Hal ini tentu saja menjadikan pengaruh Hindu dan Buddha sangat kuat tertanam dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, bukanlah merupakan sesuatu yang mengherankan jika masih banyak kita temukan peninggalan kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara. Peninggalan sejarah Hindu dan Buddha di Nusantara tidak hanya terbatas pada tinggalan-tinggalan yang berwujud benda atau fisik, tetapi juga nilai budaya atau non-fisik. Berikut peninggalan sejarah dari masa Hindu dan Buddha. 1. Bahasa dan tulisan. Maksudnya bangsa India atau kebudayaan Hindu ke Nusantara sejak abad 1 Masehi mengantarkan masyarakat Nusantara ke budaya tulis atau masa aksara. Masa ketika mereka mengenal dan mempraktikkan tradisi tulisan. Oke, cukup ya, Yo. Jadi, agama Hindu Buddha mulai masuk ke Nusantara pada abad berapa? Dari abad 1 sampai abad ke-15. Sebelum abad 1, orang Nusantara menganut sistem apa, Nak? Kepercayaan apa yang kemarin kita pelajari? Animisme dan dinamisme. Siapa yang tahu apa itu animisme? Ayo angkat tangannya. Kepercayaan terhadap roh-roh. Kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Sedangkan dinamisme. Ayo siapa? Kan? Ayo kemarin ada Ibu jelaskan. Dinamisme ada Ibu suruh catat. Kepercayaan terhadap. Ya nanti ini apa yang Ibu sampaikan ada di guys. Jika ingat gak bisa lupa. Dinamisme. Kepercayaan terhadap benda yang dianggap
bukti peninggalan kerajaan Hindu Buddha itu terdapat dua macam. Apa saja, Bu? Non fisik dan fisik. Yang non fisik berupa apa? Bahasa, tulisan, sistem pemerintahan. Itu yang non fisik. Kalau yang fisik apa? Prasasti. Terus Candi. kitab. Ya, benar tuh. Prasasti. Prasasti itu apa? Prasasti itu sebuah peninggalan dari sebuah kerajaan. Ya, yang berbentuk tulisan. Batu Tapi di atasnya ada Tulisan. Biasanya prasasti tidak hanya berbentuk batu, tapi tulis apa, Bu? Coba baca halaman 109. Prasasti tidak. Ayo, coba baca. Bacaan kuat. Tidak hanya ditulis di atas batu, tetapi juga dituliskan di atas lempengan emas, perunggu, tembaga, daun lontar, daun nipah, kulit pohon, daluan, atau kertas tradisional yang dibuat dari serat-serat tanaman yang memiliki tekstur kasar. Lempengan emas, perunggu, terus apa lagi? Tembaga, apa lagi? Dan Daun nipah, daun nipah. Itulah dia prasasti. Tidak hanya ditulis di atas batu, tetapi terdapat juga di atas lempengan emas, perunggu, tembaga, dan daun nipah. Ibu mau nanya, di kerajaan mana kemarin yang meninggalkan bukan 7 buah nipah? Kerajaan apa, yo? Kerajaan yang tertua loh di Nusantara. Kerajaan apa? Kutai. Nggak ingat? Meninggalkan 7 buah nipah di kerajaan Kutai. Kan? Oke, prasasti. Oke. Coba buka lagi bukunya halaman 164. Kitab. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu kitab? Ayo. Apa itu kitab, Nak? Kitab. Ya, silakan. Kitab adalah kumpulan kisah, catatan atau laporan tentang satu peristiwa yang ada di dalam terdapat juga. Ya, terdapat juga. Jadi kitab itu apa? Kumpulan kisah, Catatan, laporan tentang suatu peristiwa. Paham itu kitab? Bisa diingat besok. Prasasti itu apa? Kitab itu apa? Perlu dicatat atau tidak? Tidak. Berarti bisa nih. Oke, lanjut ke manuskrip. Siapa yang membaca manuskrip? Bisa. Silakan bisa. Manuskrip adalah naskah tulisan tentang peninggalan masa lalu yang berisi berbagai hal seperti cerita kepahlawanan, hukum, upacara keagamaan, silsilah syair, mantra sihir, dan resiko perdebatan. Contohnya pustaha yaitu naskah Batak yang ditulis dengan aksara Batak dan ditulis di atas lembaran kulit kayu aling. Galigo yaitu sebuah naskah kuno dari Sulawesi Selatan yang merupakan naskah epos kepahlawanan yang berisi kisah tentang kerajaan masa pra-Islam. Jadi manuskrip adalah naskah yang berupa tulisan tangan. Contohnya apa tadi yang disebutkan oleh Mesya? Pustaha. Isinya tentang apa? Seperti cerita kepahlawanan, hukum, upacara keagamaan, silsilah syair, mantra sihir, dan obat-obatan. Itu merupakan pengertian dari manuskrip. Oke. Tadi contoh dari bahasa dan tulisan. Ada yang tahu tidak? Contoh dari bahasa dan tulisan dari peninggalan kerajaan yang bercorak di Buddha. Apa, Nak? Ada tahu? Bahasa Sanskerta. Silakan. Dari mana, Marcel?
Dari WC Bu. Kamu lagi kamu. Tadi biar diisi sama muda. Iya. Iya. Ada bakunya. Di sini Bu ini bakunya. Oke, bahasa dan tulisan yang peninggalan dari kerajaan bercorak Hindu dan Buddha itu adalah huruf Pallawa. Seperti apa sih gambar huruf Pallawa tuh? Ada yang tahu? Yang di Ya, ada di buku. Ah iya, halaman berapa tuh, Nur? 163. Jadi ini merupakan gambar huruf Pallawa. Huruf Pallawa itu biasanya terdapat pada tulisan Jawa kuno dan Bali kuno. Coba ingat-ingat dulu nih, nanti ada di gamesnya. Bentuk apa nih? Huruf? Nanti memberikan clue bisa? Bisa tidak? bentuk huruf Apa? Peninggalan dari tulisan peninggalan Jawa kuno atau Bali kuno adalah huruf Pallawa. tulisan peninggalan Jawa kuno atau Bali kuno. Bisa diingat huruf Pallawa bentuknya? Oke. Bisa dong. Lanjut ke politik dan sistem pemerintahan. Siapa yang mau baca? Ibu mau dengar lah dulu yang keras suaranya. Sebelum masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia adalah sistem pemerintahan desa yang dipimpin seorang kepala suku dan dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Salah satu pengaruh Hindu di dalam politik muncul konsep dewa raja. Konsepnya adalah seorang raja diyakini sebagai titisan atau reinkarnasi dewa, dewa Siwa ataupun dewa Wisnu. Konsep ini melegitimasi mengesahkan pemusatan kekuasaan pada raja. Dari konsep ini pula lah Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai pimpinan tertinggi dibantu sejumlah pejabat yang bertugas sebagai pengisinya, misalnya urusan ketatanegaraan, agama, hukum perpajakan, dan upeti. Sebagai penguasa, raja memiliki wewenang terhadap seluruh tanah di wilayah kerajaannya, sedangkan rakyat hanyalah pengarap. Rakyat juga wajib memberikan kesetiaan yang penuh terhadap perintah raja, termasuk dalam membangun istana dan candi tanpa menyentuh upah. Sistem pemerintahan kerajaan pada masa kerajaan Hindu dan Buddha pada umumnya terbagi dalam beberapa bidang, yaitu bidang pertahanan atau angkatan perang, perdagangan, keuangan, urusan luar negeri, pajak, dan hukum. Jabatan-jabatan ini dapat dirangkap hanya oleh beberapa orang, bergantung pimpinan raja Dan luasnya kerajaan. raja adalah pemimpin Raja adalah pemimpin tertinggi. Dulu sebelum kerajaan Hindu Buddha datang ke Indonesia, Nusantara menganut sistem pemerintahan itu dari sistem desa. Jadi pemegang tertinggi adalah kepala desa. Namun setelah masuknya kerajaan Hindu Buddha atau masuknya agama Buddha, maka mulailah Nusantara memakai sistem pemerintahan kerajaan, di mana raja sebagai pemimpin tertinggi. Di sanalah mulai tersebarnya agama Hindu dan Buddha. Paham nak? Apa sistem pemerintahannya sebelum masuk ke Nusantara agama Hindu Buddha? Sistem pemerintahan desa. Sistem pemerintahan desa. Oke, lanjut ekonomi, siapa? Dan mata pencaharian hidup. Coba silahkan Nur, bacain kuat. 3. Ekonomi dan sistem mata pencaharian hidup. Pengaruh India dalam bidang ekonomi tidak begitu besar, sebab sejak semasa praaksara penduduk Nusantara telah mengenal tradisi agraris, perdagangan, dan pelayaran. Master DJ Posponegoro dan Nugroho Notosusanto mencatat pada zaman prasejarah penduduk Indonesia adalah pelayan-pelayan yang sanggup mengarungi lautan lepas. Lautan bukan penghalang, melainkan penghubung. Hubungan antar pulau malah lebih mudah dibandingkan dengan daerah pedalaman. Pusat-pusat perdagangan sudah tumbuh besar di pesisir-pesisir Sumatera dan Jawa. Menurut hasil penelitian F. Meger, adanya benda-benda peninggalan bersejarah seperti
Nevada di berbagai tempat di Indonesia menunjukkan adanya hubungan antara kepulauan di Nusantara dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Kedatangan India memperkuat tradisi agraris, misalnya dengan mengenalkan teknologi irigasi serta semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya kota-kota pelabuhan sebagaimana ditunjukkan Kerajaan Pajajaran, Pelabuhan Sunda Kelapa, Sriwijaya dan Majapahit. Sudah? Berarti sistem ekonomi dan sistem mata pencarian hidup pada masa Hindu-Buddha di Nusantara itu merupakan sistem agraris. Apa itu agraris? Nah, Sistem pelayaran. Apa ini pelayaran atau pertanian? perdagangan. Perdagangan. Yang mana yang benar? Pertanian kah? Sistem Perdagangan dan pelayaran. sistem pertanian. Jadi pada apa Nur? Pertanian kan? Ya. Nah jadi pada masa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, makin memperkuat sistem agraris yang ada di Nusantara. Kenapa? Karena pada masa itu mereka mulai menggunakan yang namanya irigasi. Apa itu irigasi? Pemairan. Jadi semakin kuatlah agraris di Nusantara karena adanya pemairan. Paham? Lanjut. Siapa baca agama dan sosial budaya? Baik. Silakan Febi. Buat agama dan sosial budaya. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, bangsa Indonesia telah mengenal sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme, serta sejumlah kegiatan upacara yang terkait pemujaan terhadap roh nenek moyang. Masuknya pengaruh Hindu membuat masyarakat Indonesia mengenal dewa-dewi. Setiap dewa-dewi memiliki tempat dan perannya yang khas. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalkan sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang disebut sistem kasta. Meskipun demikian, sistem kasta yang berlaku di Indonesia tidak seketat di negeri asalnya India. Agama Buddha tidak mengenal kasta. Hasil budaya dua budaya ini sampai sekarang masih dapat kita jumpai dalam bentuk bangunan-bangunan candi seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ada candi yang bercorak agama Hindu, ada pula candi yang bercorak agama Buddha. Sudah, Febi? Nah, agama dan sosial budaya seperti yang sudah kita jelaskan tadi dan Anda pahami. Sebelum masuknya corak itu Buddha ke Indonesia, Nusantara menganut sistem apa? Animisme dan dinamisme. Lalu muncullah agama Hindu-Buddha ke Indonesia, maka Hindu-Buddha menjadi kepercayaan di Nusantara. Yang mau tahu, ada yang masih ingat kasta-kasta itu ya? Apa kasta apa? Yang hari ini Brahmana. Kasta apa Pak? Ada berapa kasta? Ada 4. Ada berapa kasta nak? 4. Apa itu IMAX? Udah ingat? Apa ya? Kasta yang ada nanti ada keluar ya. Ini ya, ada dibagi atas 4 kasta yaitu Brahmana, ulama dan pendeta, kesatria, raja bangsawan panglima dan tentara, waisya, pedagang, dan sudra, pelayan semua golongan di atasnya. Ada berapa? Ada 4. Apa tadi coba? Brahmana, Kesatria, waisya, dan sudra. Coba ibu mau dengar bareng-bareng. Kasta, Kesatria, waisya, dan sudra. ada 4 kasta. 4 kasta. Tetapi kasta tersebut tidak sekental seperti di India atau dari negeri asal
misalnya. Lanjut, sistem apa nih? Seni bangun dan seni pahat relief candi. Siapa mau baca? Siapa? Reni. Seni bangun, seni pahat dan relief candi merupakan bangunan utama yang banyak didirikan pada masa pengaruh Hindu. Candi-candi bergerak Hindu umumnya berfungsi untuk menghormati dan memuliakan dewa-dewa di Hindu. Contoh-contoh candi Hindu adalah Prambanan untuk memuliakan Dewa Siwa, Kalasan, Devihara, Sewu, Manjusri, Gebang kelompok Candi Diam, Candi Gedong Songo, Candi Panataran, dan Candi Sangkuang. Adapun candi bercorak Buddha berfungsi sebagai sarana ritual atau pemilihan Buddha. Individuis ataupun biksu terkemuka atau keluarga kerajaan pengaruh Buddha seperti Abu Jenazah atau sebagai tempat ziarah bagi para pengaruhnya. Contohnya Borobudur, Sewu, Sari, Laosan, Banyuwangi, Sumberawan, dan Moratate. Sementara itu bangunan candi pada umumnya terdiri atas 3 bagian utama, yaitu Burloka, yaitu bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia mana, dan Burkaloka adalah bagian candi yang melambangkan kebersihan kemuliaan jiwa, dan Saloka yang melambangkan tempat para dewa dan jiwa yang telah disebutkan. Meskipun struktur bangunan sebuah candi sama, masih terdapat perbedaan penting antara bentuk candi di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Ciri-ciri candi di Jawa Tengah adalah berbentuk tandu dengan hiasan para makara di atas daun pintu masuk. Puncak candi berbentuk stupa, bahan utamanya batu andesit dan umumnya menghadap ke timur. Adapun di Jawa Timur, ciri-ciri candinya adalah berbentuk berpiranti, puncak candi berbentuk kubus dan di atas daun pintu terdapat hiasan kala atau wujud kepala raksasa yang berbentuk lebih sederhana dari kalamakara. Bahan utama dari batu bata dan umumnya menghadap ke belakang. Oke. Nah, udah menyimak tadi kan apa saja seni pahat, seni bangunan, dan relief candi. Ibu mau minta jadi 2 kelompok. Kemarin sudah kan? Sudah dibagi. Mana kelompok 1? Yang mana kelompok 1? Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ibu mau minta Ananda tulis di kertas lembar, nanti presentasikan tentang peninggalan Hindu dan Buddha. 5 saja. Kelompok 1 5, kelompok 2 5. Candi yang bercorakkan Hindu dan Buddha. Sebutkan saja. 1 orang saja ya. Ayo. Candi Yang bercorakkan Hindu dan Buddha. 1 orang aja. Iya, 1 orang lagi, 1 orang presentasikan. Boleh gunakan handphonenya di sini untuk digunakan handphone. Boleh. 5 candi yang bercorakkan Hindu dan Buddha. Atau udah ada tahu apa saja dari candinya? Banyak tahu, kenapa bingung? Coba tulis dulu di kertasnya, nanti ketinggalan page. Udah dapat? Ada berapa candi itu? Ada 8. Aku tulis ya. Oke. Cuma disebutkan saja. Oke. Coba. Ibu tunggu 5 menit. Kemarin padahal pas kita diskusi kelompok, masing-masing kelompok ada yang menuliskan tentang peninggalan-peninggalan. Candi-candi juga termasuk, ya kan? Paham Maristo? Masih ingat peninggalan kerajaan Kutai? Pak?
Nah, iya, bukan. Kalau bisa berbeda ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Udah? Siapa yang mau baca Mas? Sebutkan. Itu yang baca orang Hindu atau Buddha? Dua-duanya? Buddha. Coba dibacakan, coba satu orang. Dari kelompok 1, satu orang, kelompok 2, satu orang. Satu lagi. Terserah, kelompok 1, satu atau kelompok 2. Candi yang bercorak Hindu Buddha. 1. Candi Prambanan. 2. Candi Borobudur. 3. Candi Mendut. 4. Candi Sewu. 5. Candi Muara Takus. Itu peninggalan candi dari Hindu Buddha. Ada yang sama kelompok 1? Ada bedanya juga. Ada bedanya apa? Coba. Peninggalan Hindu Buddha. Candi Borobudur, Prambanan, Diem, Gedong Songo, Penataran, Pelawasan, Sewu, Kalasan. Ada yang dengar? Enggak. Enggak dia. Belum bisa selesai. Apa Mesya? Itu ingatnya Candi Sewu. Sewu. Kalasan. Wali Dieng. Terus Ya, Gedong Songo. itu merupakan peninggalan dari kerajaan Hindu dan Buddha. Oke. Nanti yang ibu minta tadi kumpulkan dulu ya. Sekarang kita Hah? Kelompok 1 tulis ya, kelompok 2. Nah, dari begini. Kemarin kan ibu minta kan kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi kita udah menjelaskan tentang pengertian dinamisme, animisme, peninggalan-peninggalannya. Terus ada non fisik dan fisiknya. Ibu hari ini kita mau main games. Games apa kira-kira? Tebak? Tebak kata? Kalau gambar kayak gitu. Lebih sulit? Iya. Yakin? Iya. Sama saja. Saya pertama. Coba Bapak. Tebak gambar? Ya. Coba kata, Bu. Tebak gambar. Gambar, Bu. Gambar aja, Bu. Judul kuisnya adalah Tega. Ibu tega gitu. Iya, Ibu tega. Ibu Vega. Udah? Jadi sistemnya udah ada yang tahu? Gimana permainannya? Belum? Udah tahu kamu? Belum. Jadi seperti ini. Kelompok 1 misalnya nih maju kelompok 1. Reni maju ke depan, terus nggak apa-apa, nanti Reni duduk di depan, meletakkan ini ke atas kepalanya. Dan temannya yang satunya dari kelompok 1 memberikan clue. Tentang ini. Pasti yang memiliki ukiran peninggalan dari kerajaan ini. Paham? Paham. Sekarang kosong dulu kelompok 1 dan kelompok 2. Iya, ada. Kelompok 1 dulu dong, kelompok 1. Silakan letak 2 kursinya. 2 kursi. 2 orang maju, Pak. 2 orang, tapi dari kelompok 1 2 orang. Siapa yang mau maju dari kelompok 1 2 orang? Aku yang Terserah. Cepat. Sampai ke sini. Dan letakkan 2 kursi di sini. Oke? Atau kamu berdiri aja? Berdiri aja. Berdiri aja. Bentar. Kalau di sana dulu.
Iya sih. Langsung tadi dipikirkan ya, Win. Iya deng. Udah siap. Hafal tadi apa yang tadi dibacakan? Insya Allah. Enggak, sebelum dimulai berdoa. Berarti kalau kami diam aja nih, Bu? Iya, diam aja. Nggak boleh kayak. Jadi ikut berarti yang ngomong cuma dua orang ini aja. Iya. Udah siap? Udah. Mau pilih yang mana? Sore nih. Mau pilih yang mana untuk kelompok satu? Gimana, Win? Karena kelompok satu tadi sudah menang. Kiri apa kanan? Kiri, kanan. Atas. Kanan, belakang. Yang ada di atas. Kanan, kaki kanan. Ayo yang mana? Reni. Kanan. Kanan, karena kita makan pakai Berarti tangan yang kanan. ini punya kelompok. Ini dua. Ini tadi dia. Tiga. Ya. Oke, siap. Siapa yang memberikan clue? Ya. Kamu? Surat. Oh kan nggak punya. Aku yang ngasih clue lah ya. Jangan. Oke. Ya, diam ya. Oh. Udah, tahu kan? Oh ya, kemarin ada tuh kata. Ada yang bisa membantu lewat tuh? Itu. Balai. Oh, tunggu. Iya. Tapi hanya untuk lu. Yang keras Feby. Yang keras Feby. Dia raja. Apa? Dia raja. Dia raja, mana tahu. Raja semua. Iya. Bisa Reni. Dia pengen. Ada akhir namanya itu. Coba. Iya. Akhir katanya itu. Jangan bego. Ah, depannya apa? Nama depannya apa? Tadi jadi sebutnya. Sebutkan berapa hurufnya biar pintar ya. Ada yang bisa bantu ngasih clue? Awalnya balai. Ada yang bisa Ya, bantu? awalnya palai. Jangan dikasih tahu awalnya. Apa? Balai. Hitung nomor 2. 1, Tiga dewa. 2, 3. Sikit lagi. Ada selanjutnya. Nomor 2 siapa? Aisyah kasih clue. Desa kasih clue. Hi. Ayo siapa yang menebak? Oke. Dan nomor siapa? Oh. Tunjuk kerajinan yang di toko-toko itu. Ah, ini lagi. Yes, sini lagi tuh. Udah ada itunya. Diam. Ada berapa kata? 2 kata. Ya gabungin yang tadi. Yes. Apa lagi? Biasa. Ayo, nomor 1. Ayo siapa? Yang bapak-bapak nggak ada nih yang mau. Oh, Bapak. Bisa. Siapa yang ngasih clue? Aku. Mau pegang di atas. Apa yang betul? Tengok, tunjukkan Keisha. Tunjukkan ke teman-teman kamu. Patok. Apa?
Selanjutnya. Tadi kita ada sebuah kepercayaan animisme. Satu lagi. Nggak bisa dia masih kepercayaan terhadap apa dia nggak boleh. Jadi ada kantong pendapat Simpang diri aja. Magis. Apa contohnya? Satu. Terus? matahari. Mendapati Tuhan Tuhan seperti Jumpa. jimat. Satu. Jumpa. Kris. Itu Jumpa. contoh. Jumpa. Jadi pengertian Dina. Siapa pendapat? Ayo aku aku kunci di mana? Jadi Kelompok berapa tadi? nggak usah, jangan aku. Udah siap? Ilmu pengetahuan. Satu lagi. Ilmu pengetahuan. Teknologi. Coba. Ya. Udah ya. Jawabannya Masih apa? isi. Tidak easy kalau kalian tidak punya prinsip yang baik. Jawabannya apa, Bu? Siapa lagi? Siapa lagi yang maju? Kita aku kasih dulunya. Ya. Oh iya. Siapa lagi? Kalau misalnya marah. Marah Indonesia. Sekarang jadi lagi. Siapa? Dea, Veda Pak Aristo, atau Feby? Siapa yang mau ngasih clue? Ya. Feby. Al-Fatihah sayangku. Bukan pengertian sejarah. Al-Fatihah sayangku. Iya, ini temannya. Oh, apa tuanya? Apa tadi bukunya? Sekian dari apa kasih? Salah. Apa takta? Ya, Tadi ada kita jelaskan. enggak. Kerajaan. Enggak. Dulunya apa? Ibu belum lagi itu. Ya, yang ada yang Apa tadi? tadi. Itu tadi apa? Iya, jelaskan tadi. Enggak, tadi yang iya. Miskin dan tertindas. Gak gitu juga. Intinya terdapat sistem apa? Apa Feby? Salah. Hitung kelompok 2. Satu. Jelas. Tiga. Ya. Tenang guys, kalian punya yang baik. Aku bisa masuk. Ya. Mesya lagi. Apa ya ini? Adakah kira-kira yang ingat yang tadi kita pelajari? Apa tuh? Peninggalan dari Bawah kuno. Tulisan. Tulisan dari Ada berapa kata Mesya? Ya, yang tulisan di bukunya. Ijaya adalah itu. ABCDFG adalah gabungkan huruf Pahlawan. Terangkan dia ngomongnya. Kelompok 1. Gantian lagi gue. Siapa mau coba ini? Aku bapaknya itu. Siapa yang coba lah maju? Alex, aku yang mesti dulu Nah ini ada yang ingat. Kau nampak kan di atas? Itu balik lah dia ini. Kayaknya nggak bisa dia jawab. Apa? Bisa jadi bisa percaya. Pertama kali ibu kasih materi. Yuk, harus sejarah. Dia mau kemarin. Dia masuk dari Al-Qaeda. Masuk dari Al-Qaeda.
yang sekarang lagi berantem, lagi heboh-hebohnya. Apa lagi heboh? Awal katanya. Nama lain negara. Nama lain negara. Nama lain negara. Suatu negara. Sebutannya. Apa dia? Nama lain negara. Arya Bangsa. Arya Bangsa. Bangsa Arya. Iya. Yang lainnya juga seperti itu. Memiliki tubuh bangsa Arya berasal dari datangnya dari celah Khyber, yaitu dari Jerman. Dari Jepang. Dari Jerman. Dari Jerman adalah bangsa Arya. Memiliki hidup. Siapa yang mancung? Arya. Saya Bu. Dari gas siapa lagi? Jadi Siapa lagi? pertama saya kita memberi clue. Ayo kan dia mau ganti. Ya siapa? Kan tidak bisa ya terus Bu. Gak sulit. Saya tetap memberi clue. Nah, biar aku dan nggak beri clue. Aku tetap memberi clue. Jangan bagi Gantian. Ayo cepat. Nggak boleh Bang, terus jadi memberi clue. Boleh. Cepat. Siapa? Yang penebaknya Yang juga. penebak siapa? Kami nggak tahu. Gue tahu. Ini loh penjelasan yang udah dijelaskan. Udah. Iya, gas polisi. Ya kalau mau diganti lah clue sekali. Woi, jangan ditutupin kepalamu. Kasih cluenya. Jangan sampai. Ibu nggak tahu. Kita udah belajar kemarin. Gampang nggak? Apa cluenya coba lah? Kali Ayo aja coba ya. bantu temannya. Waktu itu berjalan. Satu. Ya. Terus. Jangan aku ini. Duduk kayak gini. Apa? Ini dong. Ibu ini apa dulu? Yang menyebarkan agama. Yang menyebarkan agama Buddha itu loh, yang mana posisi? Siapa? Siddhartha. Itu lo ingat. Siapa Siddhartha Gautama? Siapa? Siapa nama ayahnya Siddhartha Gautama? Siapa? Coba cari dulu. Ayah dari Siddhartha Gautama. Bapak Jaki. Masa Zaki? Pak Abad. Siapa? Kelompok selanjutnya. Siapa lagi, Pak? Aku lainnya. Oh, besok lagi tahu sampai akhirat mati pun. Ayo. Ayo. Aku habis kasih keluar nanti. Ayo. Nanti dibantu. Aku dapat Ya. susah kasih. Udah. Ini bapak-bapaknya memang gak ada mau. Dia lagi dia terus. Oh, bantuin lu tidak Malaysia lagi ya? Oke, jadi. Oke. Agama. Islam. Salah. Nama lain agama. Kepercayaan. Ya. Jangan istirahat. Ah, Kok bisa lagi? Ganti lagi lu, ganti Mesya lagi. Protes ya. Aku udah kayak gitu. Sekali-sekali Mesya. Oke. Udah. Sekali bisa ngalah. Bata. Apaan? Coba dong. Itu kece itu juga. Kasih tunjuk dulu. Oh. Oh. Dari gua. Pencarian. Ya, Dikit lagi. dikit lagi. Ini yang mata pencarian. Ya, tadi udah kita bahas ya.
Ada saya ngasih clue. Ya tidak loh. Oh, oke. Kau Dewa yang Siapa yang ngasih clue? Aku sih. Aristo. Deo jawab Deo. Deo yang jawab. Mana nih? Dia, Siapa dia, yang jawab? Tunjukkan. Tengok Deo fleksinya. Oh. Oh, ada. berapa angka? Berapa? Satu. Ya. Masuk. Grupnya berapa? Pelajaran yang tadi kita pelajari. Ada di Tinggal mana? tulisan. Hah? Tulisan yang kita pelajari apa tadi? Ada Bisa, dua. tapi. Ada dua masa. Satu masa apa? Satu masa apa? Masa sejarah. Sebelum masa tulisan. Sebelah sejarah. Salah. Sebelum Apa pelajaran Pelajaran tulisan. Sebelum Sebelum ada tulisan. Hah? yang kedua Sebelum ada tulisan. Sebelum ada tulisan. Iya. Kemudian tulisan apa yang mau dikenal? Sesudah mengenal tulisan disebut dengan masa. Sebelum mengenal tulisan. Muka orang dulu ke bawah kali bu. Kesel aku dengannya. Karena nggak bisa tulisan. Ya, yang mulai tahu Aku malu. Siapa? Jenny. Kasih tunjuk ke teman-temannya. Apa bahasa Dravida? Orang Hindapan. Orang berdapat. Orang yang bangsa asli orang India. Memiliki kulit hitam, kulit pendek. Ciri-ciri dari bangsa Dravida. Bibir tebal. Oh, bibir tebal. Gede hitam. Bangsa Bangsa asli dari Iya. Ada? Sampai berapa satu? 20. Oke, ada 20 soal. Kan terlalu mas. Litra. Oke, udah 6 poin. Sri? Rebutan lagi? Ya. Ah, rebutan. Kayak kemarin. Oke, maju. Kelompok berapa lagi? Kami satu. Kelompok 1. Eren. Apa dulu? Eren. Kau kasih dulu. Ya. Ah, otak cetek. Siapa? Otak cetek. Gimana? Enggak, bisa. Ini ada nggak berfungsi dia? Berfungsi. Kamu. Bisa. Udah, siapa lagi ketemu? Aku. Feby. Ya. Tengokkan ke depan. Apa? Oh ya. Ya dewa. Dia ada dewa ini, dewa ini, dewa. Brahmana. Iya. Akhirnya aku berfungsi. Mau lagi. Dah, kelompok 2 lagi. Tengokkan ke depan dong. Kan dewa Siwa, dewa Brahmana. Tiga lo kejauhan itu berapa? Boleh. Yang udah. Mau yang udah? Itu satu. Yang udah lah. Ibu Tega. Yang depan. Oh. Majapahit. Kerajaan. Lu ngomong lagi. Apa? Saya. Maju. Makasih dulu. Ini kita maju. Ini. Jangan aku makasih. Jangan marah ya. Aman. Kalau marah selain Indonesia. Kalau menang gak apa-apa dong kalau marah. Emang ada hadiah? Berapa tadi atau enggak? Hadiahnya Yang pasti apa? ada. Tengok ke Quran.
Penjual disebut apa? Oh. Itu barang. Satu. Tiga. Sekarang dihitung sampai 5 aja ya. Tunggu ya Bu, tunggu kami selesai ya Bu. Ayo. Nanti aku salah nak baca gue. Dan dimarahin. Dan aku bilang kata lain itu akan berprasangka buruk. Apa itu? Dia mempunyai 2 kerajaan. Satu lagi. Nah, aku lagi jadi. Aku masih Udah lah, bukan apa ya, bukan Iya. Bapak sekali yang kok nggak, Bu? dan aku tidak tahu. Yang kok nggak sampai berapa? Gak boleh dibilang. Tidak yang Gak boleh belajar doang. Udah? Deal. Dulu. Iya loh. Nama lain agama. Udah tadi udah. Kalau gitu udah, ini sesi rebutan. Tadi kan sesi rebutannya dihitung kan? Sekarang hitung sampai 3. Oke? Sekarang ini gimana? Ini harus cepat. Siapa? 1, 2, 3. Atau kayak gini aja lah Bu. Kami berdua satu di sini yang itu, nanti kami nembak gitu. Ayo itu aja. Iya, oke. Itu. Mau ngasih Cluenya 1 orang dulu. Saya ininya masing-masing dari satu kelompok aja gitu. Jadi kayak nomor rebutan. semua Saya 1, 2. Kayak gini yang ada di kita berapa? 3 orang yang maju, 1 yang ngasih clue. bukan orang yang maju gak sih? Kayak gimana? Gak maksudnya Dua dua tadi aja. Kayak biasa aja lah nanti rebutan gitu. Oke, sebentar, duluan. Kalau kayak itu nanti alhamdulillah. Ya ada serah. Kalah sama itu. Udah? Ambil dari kelompok 1 orang, kelompok 2 1 orang. Ini rebutan. Dan yang- Ada 3. Karena Oh, jadi jawaban poinnya 1 lagi. Reni. Asal Soal ini rebutan, Pet. Rebutan. Jenny yang menebak untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke? Kalian ngasih clue. Oke. Kamu kan kelompok 1 dulu yang menjawab ini. Enggak, kamu dulu yang jawab. Kamu yang menjawab. Kalian yang ngasih clue untuk nilai mereka. Sekarang yang Megawati. Dan kamu sudah Megawati. Megawati PDI. Maksudnya orangnya seperti itu. Iya, Megawati. Udah Megawati PDI perjuangan politik. Ya. Ah, bukan. Kenapa harus PDI ini? Jadi ada lebih masuk aja, Bu. Oh gitu. Mau kayak gimana sistem terakhirnya? Oh, nanti di sana kan ada yang maju ngasih clue, nanti Reni sama Jenny di situ. Terus siapa lo dapat baru nanti dapat. Iya. Majulah. Siapa? Saya. Aku yang kasih dulu. Ya, enggak, nanti kita semua ngasih clue, orangnya berdua yang jawab. Kan iya kan gitu. Ya. Siapa lo yang tahu? Iya kan? Satu ini adalah teka. Karena gambarnya udah semua ibu kasih. Reni. Siapa? Jenny. Apa adalah? Jenny. Tebak mata loh. Tebak kata berarti. Biar Aisyah kasih clue. Kasih lu, oke. Satu lagi yang dari Jangan yang di kamar mandi. Yang kemarin. Jangan tinggal di kamar kau ya. Pas sama nih. Dan Yang sabun yang sering pakai. di kamar aku. Di kamar aku. kebetulan Dari sampai dari pakai. kamu mau ngasih ketimbang dulu apa nih? Sini dulu.
Seni lupa. Kesenian. Coba tengok lagi soalnya. Kak, dia cuma satu kata. Satu kata, dua kata. Satu kata juga. Lari. Ayo apa nak? Apa nak? Badan. Gerakan. Kepercayaan. Enggak. Apa namanya? Apa namanya? Prasasti. Peninggalan. Tidak. Bangsa Tradisional. Ibu kasih Tradisi. bangsa Dravida dan bangsa Arya jika menikah menghasilkan Turunan. Firman. Penerus. Buat. Buati. perpaduan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida terciptalah yang namanya Indonesia. Pertempuran. Berani. Persahabatan. Keuntungan. Dari setiap daerah itu Tuturan lu. punya tanda sendiri, yaitu melanjutkan Latihan. Dapat. yang dilahirkan oleh pengumum. Cucu. Kakekku. Oke? Ganti. Indonesia anjlok, identiti runtuh, serundra anjlok dan mata pencariannya Inflasi. kemiskinan. Migrasi. Ekonomi. Udah duluan yuk. Bangkrut. Ekonomi. Udah. Siapa yang menang? Saya. Dua paling pintar. Coba berikan aku semangat dulu untuk pembelajaran hari ini. Ya, kesimpulan hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Tentang bukti-bukti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Belajar di mana Sep? Indonesia sebelum kemenangan Islam, agama yang pertama ada di Indonesia adalah agama Hindu-Buddha, dan itu agama yang sudah ada sejak abad pertama sampai abad ke-13. Yang dahulunya di sistem kerajaannya merupakan pemerintahan desa. Setelah datangnya Ibu Kota menggunakan pemerintahan kerajaan. Paham hari ini pembelajarannya? Bukti peninggalan ada dua macam, yaitu fisik dan non-fisik. Itu untuk pembelajaran hari ini. Karena Ananda sudah memberikan waktunya untuk Ibu diberikan reward. Silahkan Bapak dua satu perwakilan. Ih, kakakku coba perbek, Bu. Iya. Siapa Bapak dua satu? Ready. Aku. Aku yang paling emosi di sini. Kenapa kamu emosi? Ya Allah, aku thank you banget. Ya, hari ini intinya tidak ada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi ini apresiasi kalian karena kalian sudah mau belajar sama Ibu. Oke, Iya, Bu. silahkan duduk Bapak Deo Dia enggak dan duduk. duduk dulu.